Shalom, selamat pagi. Saat ini pukul 5.05 dan kebiasaan saya untuk bangun subuh saat teduh. Untuk itu saya ingin memberitakan firman melalui Facebook, melalui teknologi, dengan cara dan kemampuan saya sendiri. Kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur atas waktu dan kesempatan Engkau berikan, Kristus. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah yang kami sujud. Engkau yang memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat bisa pakai segala sesuatu untuk kehendak-Mu. Pakailah kami untuk menjadi berkat setiap orang. Pakailah kami Bapa untuk melakukan segala sesuatunya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuntun sertai orang-orang yang mendengarkan. Berkati mereka dengan keadaan yang seperti ini. Mereka tidak dapat bertumbuh dalam iman, tapi dalam mereka bertumbuh dengan perenungan firman yang hendak kami dapat laksanakan setiap waktu. Dalam nama Yesus. Amin. Pemberitaan saat ini saya ambil dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-21. Surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Di bawah perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita diciptakan dan dibentuk dan ditaruh di tempat ini, dimanapun kita berada, tidak begitu sia-sia. Jadi seringkali ada orang yang mengatakan hidupnya tidak berguna. Dia lahir hanya semata-mata hanya sebagai sampah masyarakat. Tetapi tidak demikian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ikutlah teladanku seperti yang dikatakan Paulus, dan perhatikan yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus menekankan bahwa kita harus mengikuti teladannya, sebab dia percaya masa hidupnya dia lakukan untuk penuhnya untuk Kristus. Dan walaupun sebelum ia bertobat ia seorang penjahat, ia orang Kristen, tapi saat dia bertobat dia menyerahkan seluruh hidup untuk dapat pakai oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya tidak dapat menampakkan diri di hadapan orang lain atau di hadapan Kristus. Tetapi percaya mampu melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak dapat lakukan.
tetapi orang percaya akan menjadi teladan dimanapun dia berada. Seperti yang dikatakan Paulus. Ayat selanjutnya, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ketaatan Kristus Yesus membuat dia tidak dapat menahan dirinya sehingga ia menangis. Dan berkali-kali bahwa seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Artinya berkali-kali ia telah mengatakan kepada jemaat di Filipi. Tetapi dengan hal ini, ia tidak dikatakan orang cengeng, sebab ia menangis saat ia nyatakan segala sesuatu itu melalui surat itu. Untuk itu, apapun yang terjadi, situasi apapun keadaan yang kita alami saat ini, jangan pernah berhenti dan jangan pernah padam pelita yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita adalah terang dan garam dunia. Tidak ada yang dapat bisa menawar dan tidak ada dapat bisa mematikan lampu di dalam hati pikiran kita selain dari tindakan kita menjadi teladan buat orang lain. Inilah nasihat-nasihat Paulus yang hendak kita nyatakan dalam kehidupan kami. Kita tidak dapat berharap kepada seseorang. Kita tidak dapat berharap kepada siapapun selain pada Kristus Yesus yang memberikan firman atas kami. Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu Paulus menekankan, ikutlah dia, bahwa dia percaya dalam kematian, percaya adalah sebagai keuntungan, dan hidup adalah kesempatan untuk dipakai untuk memberitakan Injil dan firman. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, kemuliaan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ayat 18 itu, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus Yesus. Jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus itu menggambarkan bahwa kita bukan orang percaya, dan sekalipun kita percaya, bukan hidup karena firman. Seperti yang dikatakan ayat berikutnya 19, orang yang hidup seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Seseorang yang seteru kepada salib Kristus itu, apa yang dikatakan dalam ayat 19, ia akan binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka, sebab mereka bekerja melakukan perkataan segala sesuatu untuk perut mereka sehingga dapat bisa terisi. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus mereka gantikan dengan aib mereka. Mereka sendiri yang menggantikannya. Dan mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.